Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita? Hari ini aku pengen ngenunjukin ya yang namanya gagal bayar aplikasi pinjaman uang online di aplikasi kredit pintar dan rupiah cepat. Jadi buat kalian yang belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan jangan lupa untuk ngikutin terus channel kita karena di bulan depan kita bakal ngadain yang namanya giveaway. Kita bakalan ngebagikan puluhan handphone Android secara gratis buat subscriber setia yang mungkin beruntung dan akan kita undi secara manual. Jadi akan kita kocok nama siapa yang mungkin nanti keluar sebagai pemenang akan kita umumkan pada live streaming di bulan depan. Oke, langsung aja kita pengen masuk dulu di aplikasi kredit pintar dan nanti kalian bisa melihat berapa lama kita sudah gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini. Dan mungkin beberapa pertanyaan yang masuk ke kita itu adalah tentang masalah bunga, masalah debt collector, dan masalah berapa lama kita ditagih karena gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini. Oke, aku pengen nunjukin dulu ke kalian. Di situ kalian bisa melihat limit kita itu udah 0 dan jumlah pinjamannya itu ada sebesar 1.200.000 dan telah jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 1 tahun yang lalu. Dan ini sudah terlambat 365 hari. Dan ternyata aplikasi ini akan terus akan terus menghubungi Anda atau mungkin akan terus menagih hutang kita di aplikasi kredit pintar itu lebih kurang 2 sampai dengan 3 bulan. Jadi cukup lama ya, durasinya itu bisa sampai dengan 90 hari atau 100 hari. Dan metode mereka itu memintanya bisa melalui kontak darurat. Beberapa pertanyaan yang masuk ke kita itu mungkin teman-teman khawatir ya tentang aplikasi kredit pintar yang sebar data atau tidak. Sejauh sepengalaman kita setelah terlambat selama 365 hari untuk aplikasi kredit pintar cukup kita apresiasi. Kenapa seperti itu? Karena sampai dengan hari ini mereka masih tetap taat dan tunduk pada peraturan yang diberikan oleh OJK. Jadi sejauh ini mereka tidak sebar data. Jadi untuk masalah penagihan ya itu wajar karena namanya kita juga punya hutang, hanya saja mungkin beberapa tim penagihannya yang mungkin masih tergolong belum cocok lah untuk masyarakat kita Indonesia. Mungkin cara mereka menagih terus satu hari itu bisa menghubungi 5 sampai dengan 6 kali. Terus kontak kita itu disinkron sih, tapi mereka tidak menghubungi di luar kontak darurat yang memang kita masukkan secara sadar. Jadi mereka hanya menghubungi kontak-kontak darurat yang kita masukkan. Jadi mereka akan bisa via WhatsApp atau mungkin telepon atau mungkin SMS ya. Mereka akan beritahukan bahwasannya atas nama misalnya Andi Zulkarnain itu sedang dalam ada hutang di aplikasi kredit pintar. Jadi mohon diberitahukan kepada yang bersangkutan agar kami tidak menghubungi Anda kembali. Jadi untuk di aplikasi kredit pintar ini setelah gagal bayar ya dan sesuai dengan peraturan OJK itu untuk debitur yang dikatakan gagal bayar itu selama 3 bulan, bisa 2 bulan. Ini udah lama banget, kita udah pakai ini dari tahun 2019 dan sekarang tahun 2021. Jadi kalau seandainya banyak pertanyaan yang masuk itu, seandainya kita gagal bayar berapa lama sih untuk bunga dan denda itu berjalan? Biasanya itu sampai dengan 3 bulan. Karena di sini kalian bisa melihat itu pinjaman kita sebenarnya Rp600.000. Jadi total tagihan pertamanya itu kemarin itu dikenakan biaya bunga dan biaya platform itu sebesar Rp102.000 dan denda keterlambatannya itu sebanyak Rp498.000. Jadi kalau seandainya kita pengen bayar itu caranya cukup gampang ya buat kawan-kawan yang mungkin udah punya rezeki atau mungkin sudah punya uang ya untuk membayar. Dan sebelumnya aku pengen ngedoain buat kawan-kawan yang mungkin saat ini masih dirumahkan karena situasi pandemi corona atau mungkin belum menerima penghasilan sesuai dengan yang diharapkan. Aku pengen ngedoain kalian dulu supaya rezekinya lancar semua, supaya urusannya lancar semua, supaya nanti terbebas dari hutang-hutang aplikasi pinjaman uang online. Amin ya robbal alamin ya. Dan untuk sejauh ini adakah debt collector yang sudah pernah datang ke rumah? Jadi untuk sampai dengan detik ini ya, mungkin ada beberapa pengakuan atau mungkin pemberitahuan di kolom komentar di video-video kita juga banyak.
katanya ada yang udah didatengin sama aplikasi kredit pintar. Jadi menurut pengalaman kita, buat kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang resah gelisah ya, yang katanya mungkin mau dikumpulin sama RT, RW dan lain sebagainya, ya agar tetap tenang, berpikir positif dan buang rasa takut kalian itu jauh-jauh. Karena sampai dengan hari ini untuk aplikasi kredit pintar setelah keterlambatan selama 365 hari ini belum ada yang datang ke rumah ya. Kalaupun mungkin beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman kita yang mengaku sudah didatengin kredit pintar, itu masih untuk wilayah Jakarta. Kenapa seperti itu? Karena memang kantor mereka itu bertempat di Jakarta ya. Jadi kalau untuk di daerah sampai dengan hari ini belum ada. Jadi tinggal menunggu kesadaran kawan-kawan yang mungkin sudah punya rezeki tapi belum mau bayar hutang, ya mudah-mudahan dibukakanlah hatinya untuk bayar hutang. Dan sampai dengan hari ini juga untuk Jakarta sih masih dalam situasi PSBB ya. Jadi mungkin masih cukup diuntungkan dan beberapa penagihan itu ya nggak bisa semena-mena ya untuk berkeliaran mendatangi debitur yang mungkin gagal bayar karena mungkin masih dalam situasi PSBB. Jadi mungkin itu ya, seharusnya aku tadi pengen ngebahas juga tentang aplikasi Rupiah Cepat. Ini kredit pintar, Rupiah Cepat, Fintech Syariah, EasyCash itu aplikasi yang mungkin sudah banyak digunakan. Jadi mungkin banyak pertanyaan tentang masalah aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi nanti di video yang selanjutnya aku pengen ngejelasin juga tentang aplikasi Rupiah Cepat yang sudah keterlambatan sampai dengan berapa ya, hampir lewat 1 tahun juga sih, sama seperti kredit pintar ini. Dan untuk di aplikasi Rupiah Cepat juga nanti akan kita share pengalaman kita. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini masih dalam keadaan punya hutang di aplikasi kredit pintar, dan aplikasi apa saja yang mungkin ada di Play Store dan masih dalam keadaan belum bisa bayar ya, atau mungkin gagal bayar, atau mungkin memang masih tertunda untuk membayar, akan kita kupas tuntas dan apa saja yang sudah terjadi. Untuk sejauh ini sih mereka cukup sopan ya untuk menagih. Hanya saja mungkin ada beberapa tim penagihan yang masih apa ya, cara nagihnya yang kadang-kadang buat teman-teman ini jadi gelisah. Jadi aku pengen ngasih tahu kepada kalian yang hari ini stres ditagih-tagih sama aplikasi pinjaman uang online itu, akses mereka itu untuk membuat kita stres itu hanya ada satu ya, yaitu dari nomor handphone. Kalaupun mereka menghubungi Anda dari media email, email itu ya jarang dibuka ya, apalagi nggak orang kantoran atau mungkin orang yang jarang menggunakan email, ya pasti jarang juga bisa fresher kita itu, menekan kita itu dari aplikasi email, dari email ya. Tapi kalau kita seandainya sedikit bisa lebih sadar ya, mereka itu mengakses kita itu kan hanya dari nomor handphone. Jadi di video sebelumnya juga aku menyarankan buat kalian yang mungkin saat ini masih merasa tertekan dengan tagihan-tagihan aplikasi pinjaman uang online, kalian bisa mencoba untuk menonaktifkan sementara nomor yang kalian daftarkan. Jadi supaya kalian lebih tenang dulu, jangan gegabah mengambil tindakan-tindakan yang bersifat negatif. Jadi akses mereka itu kan hanya dengan menghubungi kalian melalui kontak ya. Jadi kalau seandainya kontaknya kalian nonaktifkan sementara, mungkin bisa membuat kalian lebih tenang dan sambil ngumpul-ngumpul uang ya. Jadi terornya pun nggak bisa langsung buat kita stres. Mungkin beberapa cara-cara yang lain juga kalian bisa buat lah untuk lebih menenangkan kalian ya, menenangkan pikiran kalian. Oke, jadi mungkin itu dulu ya yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.